Masih di IDX Consultant Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja pemirsa, kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Grafis di layar televisi Anda pemirsa, saham pilihan pertama dari infrastruktur telekomunikasi ada Telkom direkomendasikan buy, supportnya di 3850, resisten hingga ke 4100. Astra Internasional juga direkomendasikan buy 5100 hingga ke 5500. BBRI juga direkomendasikan buy 5900 hingga ke 6300 dari sisi resistennya. BCA juga direkomendasikan buy di level 10.000, resistennya hingga ke 10.500 dan tadi pun juga sempat kita ulas. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kiswoyo yang merupakan Head of Investment Nawasena Abipraya Investama. Pak Kiswoyo, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama untuk Telkom, Pak, direkomendasikan buy, tapi pergerakannya tampaknya tidak kemana-mana. Pak Kiswoyo sempat menyentuh di 4.200-an beberapa waktu lalu, tapi pergerakannya lebih cenderung ke 38, 39 hingga ke 4.100-an. Analisis Anda dari sisi kinerja juga belum rilis tampaknya, Pak, untuk Telkom. Kalau Telkom kinerja harusnya stabil, artinya kalau ada penurunan nggak akan turun dalam, tapi harusnya sih enggak. Tapi mungkin kalau ada keseret saham GoTo yang turun, tapi harus itu efeknya kecil banget. Terus memang Telkom ini level 4.000 adalah level psikologisnya dia dari sisi harga saham. Jadi setelah jebol 4.000 dia akan ke arah 4.200 lalu coba menembus ke arah 4.500. Harusnya tahun ini semoga dia bisa naik di atas level 4.500 untuk Telkom. Jadi ini salah satu blue chip yang masih rendah, dividennya juga besar. Selain itu juga ada Astra juga itu sama, karena dividennya juga kayaknya sudah diumumkan karena akan bagi dividen, tinggal menunggu pembagian dividennya saja kan begitu. Untuk Telkom mungkin masih harus nunggu ini dulu, laporan keuangan kuat dulu segitu. Oke, buy di level berapa direkomendasikan? Kalau untuk Telkom sebenarnya di bawah level 3.900 bisa untuk beli. Baik, penutupan hari ini di 3940 menguat di 0,51%. Penguatannya lebih ke arah terbatas, intraday tadi sempat ke 3980. Kita beralih ke saham pilihan kedua untuk Astra Internasional. Pak Kiswoyo, buy di level berapa? Ini sebetulnya di area-area sekarang sampai level 5.000 itu sangat layak dibeli, dan nanti setelah dia sudah lewat ke level 5.500 dia barusan akan menuju ke arah 6.000 dan lalu ke arah 6.500 dan 7.000. Jadi memang resisten pertamanya adalah 5.500 untuk Astra Internasional dan 5.000 adalah support kuatnya dia. Baik. Dari Astra Internasional kita beralih ke saham pilihan ketiga dari perbankan big cap ada BBRI. Cukup menarik, resisten tadi Anda sampaikan di 6.300 Pak Kiswoyo, all-time high sebelumnya di 6.400 ini. Analisisnya dari sisi target price, apakah peluang BBRI untuk ke 6.400-an kembali masih cukup sulit sampai sejauh ini? Bisa sebetulnya, dia tahun ini harusnya BBRI bisa bikin new high lagi ke arah level 6.500. Cuma memang ini kita BRI BCA kan mengikuti gayanya IHSG atau IHSG mengikuti gayanya mereka berdua. Jadi memang menunggu waktu aja sebetulnya untuk BRI. Jadi kalau mau buy itu tunggu turun di bawah lah, di bawah 6.000 itu buy nanti, karena harusnya dia bisa ke arah 6.500 sampai 6.600. Artinya ada peluang naik lagi 10%-an nanti. Oke. Untuk BBRI penutupan hari ini tutup flat di 6.000, tadi sempat melemah di sesi pertama ke 5.975. Terakhir, saham pilihan selanjutnya dan masih dari perbankan big cap untuk BBCA, Pak. BCA itu tadi saya bilang kalau support kuat saat ini level psikologisnya ada di level 10.000, tapi kalau sampai dia bisa turun di bawah 10.000 itu bawahnya lagi adalah level 9.500 dan ini masih ada peluang untuk new high, karena ingat BCA ini selalu bikin new high terus-menerus dari tahun ke tahun. Nah, tahun ini sebetulnya high-nya sudah saya lihat sudah hampir tercapai ya, karena kan tahun ini high-nya sudah 10.400. Jadi mungkin kalau masih ada kenaikan lagi sampai akhir tahun, mungkin areanya sekitar 10.500 sampai 10.600. Kalau bicara BCA apakah bisa sampai 11.000, itu mungkin adalah disimpan untuk harga high tahun depan seperti itu. Oke, baik. Level entry atau buy di level berapa? Harus nunggu di 10.000-an atau di bawah? Yes, di 10.000-an lah. Kalau bisa dapat di bawah 10.000 itu bagus untuk disimpan. Karena dia selalu bikin naik terus dari tahun ke tahun. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Telkom, Astra Internasional, BBRI, dan BBCA. Dan lagi-lagi
keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kiswoyo, pertanyaan hari ini cukup banyak yang masuk, Pak. Saya akan coba ulas. Yang pertama kita akan coba ulas dari sisi saham energi, Pak. Ada Medco, kebetulan ada beberapa penanya yang masuk. Saya akan coba cek satu persatu terlebih dahulu, Pak. Yang pertama untuk Medco. Medco Ya. ini sebetulnya dia menuju ke arah 1.500. Tadi high-nya sempat 1.510 ya. Ya. Ini harusnya kalau saya lihat sih level supportnya adalah di level 1.400. Oke. Jadi artinya selama masih di atas 1.400 dia akan mencoba ke arah 1.500. Kalau jebol itu harusnya sih dia bisa ke arah sekitar 1.600 sampai 1.700 seperti itu. Baik, ada Bapak Ari dari Surabaya, Pak Kiswoyo menanyakan Medco, Pak, di momentum pelemahan hari ini bisa masuk tidak, Pak? Di level berapa? Tadi sempat ke 14.20, penutupan di 14.35. Dekat-dekat 1.400, karena kalau 1.400 jebol dia akan ke arah 1.350. Ingat bahwa Aman Mineral yang tadi naik ini, new high itu adalah salah satu anak perusahaan dari Medco. Ya. Tapi memang Medco tidak punya mayoritas di Aman Mineral. Oke. Sehingga biasanya Medco ini akan ada kena sentimen positif. Wah, itu Aman Mineralnya naik. Jadi artinya nilai posisi investasi Medco di Aman Mineral itu pasti akan ikut naik juga. Baik. Sehingga biasanya akan menjadi trigger positif bagi saham Medco untuk mengikuti kenaikan harga saham Aman Mineral. Oke, kemudian Bapak Inder dari Bali juga menanyakan Medco, boleh masuk di harga sekarang, tadi sudah disampaikan di 1.400-an untuk masuk. Untuk jangka menengah targetnya ke berapa, Pak? Singkat saja. 1.600 sampai 1.700. Baik, selanjutnya ada Bapak Diki dari Malaysia, tampaknya menyaksikan live streaming kita. Medco sudah punya harga bagus, Pak, di 1.195. Apakah masih bisa dilayak di hold untuk beberapa hari ke depan? Target price selanjutnya untuk Medco. Jadi kalau memang punya di bawah harga 1.200, paling pasang trailing stock, artinya kalau dia turun di bawah 1.350, buang aja dulu, karena itu kan untungnya juga masih besar. Ya. Tapi selama masih di atas 1.350, biarkan saja dulu, karena tadi saya bilang target jangka menengah, dia bisa ke arah 1.600 sampai 1.700 gitu untuk tahun ini. Baik, analisis untuk Medco dan tadi sekaligus menjawab 3 pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Penutupan hari ini 14.35, melemah di 3,37%, entry di 1.400-an. Dan tadi juga direkomendasikan yang sudah masuk di level bawah, Bapak Diki dari Malaysia. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita akan jeda kembali, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan. Nanti kita akan lanjutkan, kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Kiswoyo, kita lanjutkan kembali, Pak. Pertanyaan selanjutnya ada Bapak Wimur, tidak menyebutkan lokasinya di mana. Menanyakan BRPT, Pak, support dan resistennya. Kemudian secara teknikal sebelumnya BRPT ini sudah naik signifikan ke 1.700-an, penutupan hari ini di 960. Tampaknya dari level tertinggi sudah terpangkas hampir 50% ini, Pak Kiswoyo. Kalau BRPT memang range belinya area 900 sampai 1000, lalu area atasnya itu adalah 1400 sampai dengan 1600. Jadi ini memang range sekarang lagi di range bawah. Kalau mau beli ini cukup aman karena ini adalah holding daripada TPIA dan Brand. Jadi intinya di bawah range belinya dia memang area 900 sampai 1000. Karena kalau dulu memang range belinya antara 700 sampai 800, tapi sejak Brand IPO itu otomatis valuasinya dia juga bertambah. Ya. TPIA-nya juga lagi mau bangun pabrik baru, sehingga sekarang kayaknya range-nya adalah 900 sampai 1000 seperti itu. Oke, masih dari grup Prayogo Pangestu menanyakan saham Cuan kali ini. Pertanyaan datang dari Bapak Sihotang dari Medan. Cuan bagaimana ke depannya untuk jangka pendek dan menengah? Tekanan juga sudah cukup dalam terjadi, Pak Kiswoyo, dalam beberapa waktu terakhir. Betul, Cuan ini kan sebetulnya dulu momennya masuk MSCI yang kecil, tapi setelah itu ditendang keluar, setelah itu dia juga turun dalam lagi. Jadi kalau saya lihat, tapi kemarin itu dia masuk ke FTSE yang large cap, tapi harganya malah turun terus. Karena memang dana FTSE ini lebih kecil daripada MSCI. Tapi kalau saya lihat Cuan ini masih ada peluang untuk masuk ke MSCI di bulan Mei. Kalau bulan Mei tidak bisa, berarti artinya dia harus menunggu 3 bulan lagi sekitar bulan 8. Jadi hampir 3 bulan sekali. Nah, diharapkan ini kenaikannya memang dia sekarang tidak akan bisa ngebut seperti dulu lagi. Yeah. Karena ketika dia naik ngebut itu kan kena suspend sampai cukup lama. Nah, itu yang membuat dia tendang dari MSCI. Karena belum pernah ada saham yang masuk MSCI sampai kena suspend gitu kan. Oke. Sehingga dia harus memulihkan citranya. Kalau dibilang prospeknya sebetulnya level 4.000 ini semoga menjadi tahanan support kuat dia saat ini. Resistennya adalah di level 5.000 dulu, lalu setelah itu 6.000 dan 7.000 lalu 8.000.
Baik, Seperti itu. Jadi sebelumnya memang masih banyak, resistennya banyak sih. ya, sebelumnya cuan sempat terbang ke 13.400-an. Selanjutnya Bapak Victor dari Malang menanyakan saham BNII, Pak. Sebaiknya di harga berapa untuk entry? Maybank sepertinya ini? Maybank ini kalau saya lihat belinya adalah di bawah 250 sebetulnya. 240 sampai 250 itu range beli, range jualnya itu adalah memang area 270-an sampai 300 sebetulnya area jualnya. Jadi memang dia baru keluar sedikit dari area range beli dia. Jadi kalau mau beli tunggulah antara 240 sampai 240 sampai 250 seperti itu. Baik, kemudian kita beralih ke Bandung. Ada Clay, terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan SMGR, Pak. Boleh entry di harga penutupan hari ini tidak? Semen Gresik ya? Ya. Semen Gresik ini sebetulnya salah satu saham BUMN yang bagi dividen juga, jadi kita tunggu dia di bawah 5.500. Itu memang range belinya adalah 5.000 sampai 5.500. Lalu range atasnya itu adalah area 6.000 sampai 6.500 seperti itu. Penutupan hari ini di 5650 melemah di 0,88%. Dari sisi prospek, saham-saham ini seperti apa di 2024, Pak? Kalau untuk semen ini sebetulnya penjualan mereka baru bisa meningkat kalau sektor properti bangkit. Karena yang makan semen banyak itu bukan infrastruktur tapi properti seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Wijang dari Riau menanyakan auto, Pak. Nambah muatan di 2230, bagaimana potensi perkembangannya? Apakah sudah ada tanda-tanda bullish tidak untuk auto? Auto sebetulnya selama dia masih di atas level 2000 masih aman. Tapi kalau dia turun di bawah level 2000 dia akan turun ke bawah cukup dalam. Atasnya ini memang resistennya adalah level 2.500. Atasnya itu memang 2.500 sampai dengan 2.750. Jadi kalau dia bisa tembus 2.750 baru lanjut ke 3.000. Tapi saat ini resistennya adalah di level 2.500. Selama masih di atas 2.000 artinya dia masih bergerak antara 2.000 sampai 2.500. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Kiswoyo menanyakan MDKA, Pak. Bisa masuk di level berapa untuk MDKA? MDKA ini menarik, tapi memang dia harus agak jangka panjang. Kalau ada level-level sekarang sudah boleh beli. Terus kalau kita lihat dia sebentar lagi mau ada ISOS tapi non HMTD, artinya kita tidak bisa ikut menebus. Ini modelnya saya lihat dia model kayak BRI waktu ISOS kita tidak bisa ikut beli karena pemerintah mau memasukkan saham perusahaan pegadaian dan PNM-nya. Tapi kalau ini memang tujuan dia adalah untuk menambah modal kerja, karena dia punya tambang di Sulawesi yang masih besar, greenfield belum digali, sehingga dia membutuhkan dana besar. Itu nanti harapannya bisa di masa depan kalau tambang bisa digali bisa meningkatkan revenue dan profit dia. Jadi intinya bagus, tapi harus tahan nafas agak panjang, karena harusnya kalau kita lihat harga wajar, dia harusnya di atas level 3.000, bisa sampai 5.000. Tapi mungkin harus simpan 3 sampai 5 tahun seperti itu. Oke. Masuk level berapa, Pak? Singkat saja. Di level sekarang sampai 2000-an itu boleh, karena tapi kalau sampai ada keluar harga ISOS-nya berapa, mendekati atau di bawah harga ISOS itu adalah strong. Oke, baik. Penutupan hari ini di 2250 melemah di 1,32%. Waktu kita cukup terbatas, pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, Pak Kiswoyo. Terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Oke, siap. Thank you. Baik, Bapak Kiswoyo, Head of Investment Nawasena Abi Praya Investama. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh pekerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.